Yo, welcome to Design Makeover. Kali ini kita bakal ngadain sesi design review atau design kritik. Ya, kita ngebahas sedikit seputar UI design principle seperti proximity, hierarchy, typography, etc. Next, kita bakal ngebahas soal solution dari kritiknya. Kira-kira seperti apa sih kalau misalkan kita terapkan UI design principle pada desain yang kita kritik nanti. So, let's check it out. Ya, kali ini kita ada desain dari Bella Rosita. Ya, ini desain waktu mau jam bulan lalu. Temanya sekitar weather app. Jadi, ya aplikasi untuk memantau cuaca. Ya, langsung aja kita mulai oleh desain ini. Untuk kali ini kita bakal mulai dari satu screen dulu. Kita bakal ambil screen yang sebelah kiri ya, main screen ya. Oke, kira-kira nih kalau misalkan dari sini kita lihat dari atas sampai bawah apa aja bisa kita kritik. Pertama nih dari bagian headernya, ya di bagian header ini kita ya kurang ada kontras terutama di bagian teks sama backgroundnya, karena warnanya agak sedikit menyatu ya. Lalu juga hierarkinya tidak ada penekanan mana yang harus dibaca duluan. Lalu kayak struktur informasinya menurutku bakal lebih tepat kalau misalkan teks cloudy itu lebih dekat dengan angka temperatur yang ada di bawah supaya lebih contextful tentunya. Next ya ada di angka temperaturnya ini 26 derajat. Menurutku di sini kita kayak bisa emphasize fokusnya dari si angka 26 derajat ini supaya user bisa lebih fokus ke tengah, dan ini ada informasi yang dia perlukan saat melihat screen ini. Next, bagian sini ada informasi tambahan kayak feels like, wind, humidity, UV index. Menurutku yang paling krusial dari sini adalah readability-nya. Sangat susah kebaca dengan ukuran sekecil itu dan kontras seperti itu. Terutama penempatannya yang agak sedikit awkward ada di sebelah kiri, mengakibatkan layout dari si desain ini jadi tidak seimbang antara kiri dan kanannya. Next ada drop down or spinner. Di sini yang bisa aku komen adalah konteksnya dan proximity. Kalau misalkan dilihat hourly forecast ini dia bakal mempengaruhi panel yang ada di bawah, tapi di sini dia seakan-akan dia adalah elemen yang terpisah. Maka dari itu ya kita bisa lebih dekatkan lagi supaya memberi konteks yang lebih baik kayak gitu. Terus nextnya kita ada panel temperature change ya di sini. Di sini dia pakai background semi transparan yang menurutku itu agak sedikit disayangkan untuk readability-nya, agak susah dibaca, dan ya kita bisa leverage ini dengan sedikit lebih simple kayak gitu. Ya, golden rules-nya kalau misalkan kalian ragu ya coba bikin simple aja lah. Nah, next terakhir ini ada sedikit aku kurang yakin bagian bawah ini apa, dia seperti kayak mungkin tombol or ini swipeable. Nah, tapi ini kurang jelas ya konteksnya, dan details untuk apa. Jadi kayak ya kurang konteksnya yang jelas mana user akan dibawa pada saat dia menekan tombol ini kayak gitu. Kali ini kita ngebahas soal di makeover, gimana sih hasil dari desainnya saat kita terapkan prinsip-prinsip UI design tadi yang sempat kita kritik sebelumnya. Oke, langsung aja. Ini adalah hasil akhir dari desain yang aku sempat buat. Gak terlalu banyak improvementnya karena aku pengen tetap ada cita rasa dari desain sebelumnya atau desain awalnya. Aku cuma sedikit kasih koreksi, revisi sedikit dari UI design principle yang sempat aku kritik tadi. Apa aja yang kita lakuin, langsung aja kita bahas. Yang pertama di bagian atas, aku coba simplify si iconnya di situ, dan teksnya aku pilih icon yang lebih tebal supaya lebih provide more contrast gitu kan. Lalu aku juga kasih warna putih supaya lebih stand out daripada background. Lalu next di bagian temperatur, teks cloudy tadi aku pindahin ke bawah supaya lebih dapat konteks yang tepat. Lalu aku bikin lebih tebal lagi si teks temperaturnya untuk memberi fokus. Lalu untuk
detail informationnya tadi, aku tata dia secara horizontal. Nah, di sini aku lebih menekankan ke readability dan balance dari si layoutnya, kayak gitu. Nah, next, tadi ada bottom sheet yang agak sedikit awkward di bawah. Tombol yang agak awkward di bawah, aku ubah dia jadi bottom sheet. Ya, di sini aku ngasih konteks kalau misalkan mau lihat detail dari si hourly forecast, kamu user bisa swipe up nih, kayak gitu. Dan bottom sheet ini juga salah satu pattern yang umum, so dia bakal lebih intuitif, kayak gitu. Next, untuk spinner, aku pecah jadi dua, satu jadi label dan satu jadi drop down. Ya, di sini aku bikin lebih simple untuk supaya tidak ada redundant copy, dan juga aku tadi pindahkan atau masukkan dia ke dalam panel yang di bawah untuk ngasih konteks dengan proximity-nya, kayak gitu. Untuk temperature change, aku sedikit kasih penekanan di konten-konten yang jadi utama seperti jam dan temperatur. Di bawahnya ada subtemperatur, aku turunin hierarkinya. Lalu aku kasih sedikit timing di sini. Ya, di warna teksnya aku bikin agak sedikit kecoklatan, dan di warna barnya karena si background utama kita itu gradient, jadi aku gunakan kelebihan itu untuk bikin si bar yang bawah ini jadi gradient juga. Terakhir, untuk panelnya yang awalnya bikin semi transparan, aku maintain simplicity-nya, dan karena aku pengen fokus di readability, jadi aku bikin dengan panel putih biasa, kayak gitu. So ya, ini adalah hasil akhirnya, before and after. Bisa kita lihat perubahannya nggak terlalu banyak, tapi cukup memberikan dampak yang positif dari sisi usernya, agar lebih fokus informasi mana yang bisa dicerna terlebih dahulu. That's all for me. Thank you.